Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang nilai harapan atau dalam bahasa matematikanya yaitu ekspektasi. Nah, ekspektasi sendiri ini merupakan salah satu teknik statistika inferensial yang digunakan untuk melihat bagaimana keadaan populasi berdasarkan sampel-sampelnya. Nah, teman-teman sering sekali melihat meme-meme yang berkaitan antara ekspektasi dan realita. Tapi di sini di meme-meme itu memperlihatkan bahwa ekspektasi dan realita itu sangat jauh berbeda. Misalkan ekspektasi kalau pas kuliah kita bisa kuliah sambil nyari gebetan ya. Tapi ternyata realitanya ketika kuliah boro-boro bisa nyari gebetan ya, tugas terus, kemudian eh, kuliah yang terlalu padat, nah seperti itu. Atau contohnya ketika karantina nih. Nah, biasanya kalau orang di karantina itu bayangannya itu ekspektasi itu seperti bayangannya. Bayangannya itu bisa tidur, bisa ngegame, makan, enak-enak lah. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Nah, baik. Di sini meme-meme yang beredar di sini itu tentu saja tidak menggunakan ilmu statistika, tetapi berbeda ketika kita menggunakan ilmu statistika antara ekspektasi dan realita itu nggak jauh beda. Mendekati, sangat-sangat mendekati karena kita menggunakan ilmu statistika. Baik, seperti ilustrasi di sini, misalkan ada dua uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 20. Misalkan X itu adalah menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan, maka X ini bisa bernilai 0, 1, atau 2. Karena dua uang logam yang dilempar, kalau bernilai 0 itu artinya kan gambar-gambar ya, angka tidak muncul. Tapi kalau 1 bisa angka gambar atau gambar angka, atau 2 kalau 2 berarti angka-angka. Nah, misalkan pada eksperimen itu dicatat berapa kali munculnya 0, 1, atau 2 itu yang diperoleh hasil ya ketika 0 ya, banyaknya angka yang muncul itu adalah 0, di situ ternyata sebanyak 5 kali. Terus kemudian ketika muncul satu angka itu sebanyak 8 kali dan dua angka sebanyak 7 kali. Baik, di sini kalau kita jumlahkan 20 ya, berarti 20 kali per pelemparan. Baik, berapa rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan? Jadi rata-ratanya itu kan adalah 0 dikalikan dengan 5, ditambah 1 dikali 8, ditambah 2 dikalikan 7, dibagi dengan 20. Nah, ini rata-ratanya berapa di sini? Ya, ini 0, ini 8, ditambah 14, dibagi dengan 20. Sama dengan 22 per 20, yaitu sekitar 1,1 ya, 1,1. Nah, di sini tentu saja kita ingin menghitung berapa rataan banyaknya sisi angka dari pelemparan dua uang logam yang diharapkan muncul dalam jangka yang panjang. Jadi sehingga di sini kan rata-rata untuk jangka yang panjang. Nah, inilah yang dinamakan dengan nilai harapan. Jadi nilai harapan ini tidak sekedar pada sampel tertentu ya, tetapi diharapkan bisa mewakili untuk keadaan yang lebih besar, begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan nilai harapan. Baik, ini secara ilustrasi gambarannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke definisinya. Jadi pada nilai harapan variabel random discrete, jadi nilai harapan itu di statistika dibagi menjadi dua, yaitu nilai harapan untuk variabel random discrete maupun nilai harapan untuk variabel random continue. Tentu saja, baik discrete maupun continue kita menggunakan sifat-sifat pada variabel random itu sendiri. Kalau discrete kita menggunakan sigma atau jumlah, kalau continue kita akan menggunakan integral, tetapi nanti continue akan saya bahas pada video setelah ini. Baik, untuk video khusus ini saya akan membahas tentang nilai harapan variabel random discrete ya. Nilai harapan itu dilambangkan dengan EX ya. Jadi di sini
nilai harapan itu kan ekspektasi dilambangkan dengan E. Nilai harapan suatu variabel random itu adalah EX. Berarti variabel random X ya di sini, di mana dituliskan dengan huruf besar. Ya, ini X ini variabel random, jadi harus dituliskan dengan huruf besar. Ini variabel randomnya. Misalkan ekspektasi dari variabel random Y ya berarti EY, begitu. Di mana Y-nya berarti dituliskan dengan huruf besar, begitu. Nah, jika X suatu variabel random diskrit yang memiliki nilai-nilai, kalau nilai-nilai kecil ya, nilai-nilai X1, X2, sampai Xn, dengan fungsi peluangnya F atau Fx, ya, karena diskrit berarti menggunakan fungsi peluang ya, maka nilai harapan variabel random tersebut yang disajikan dengan EX didefinisikan seperti ini. Jadi EX itu merupakan sigma Xj dikalikan dengan Fxj, di mana J-nya itu dari 1 sampai N ya. Nah, di sini secara sederhana sigma X kalikan dengan Fx. Jadi, kalau di sini, sebentar, saya tuliskan X itu adalah sigma X dikalikan dengan Fx di sini. X di sini X. Nanti pada berdasarkan definisinya ini ya, berarti kalau kita mau menentukan nilai ekspektasi dari X ditambah 1 secara definisi berarti ini adalah sigma X plus 1. Ingat di dalam sigma ini adalah X-nya kecil karena dia berupa nilai dikalikan dengan Fx begitu. Jadi di sini apa dalamnya? Di sini. Oke, sebagai pengalih dari Fx, di mana nanti X-nya berjalan sesuai dengan yang didefinisikan pada fungsi peluang itu. Nah, untuk X pangkat R berarti sigma X pangkat R dikalikan dengan Fx. Nah, itu adalah definisi dari variabel random diskrit, nilai harapan variabel random diskrit. Baik, saya masuk ke teorema. Jika A dan B adalah konstanta sembarang, maka berlaku beberapa teorema ini. Yang pertama yaitu ekspektasi dari A atau ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri ya. Jadi A-nya itu adalah konstanta. A-nya konstanta, maka ekspektasi dari konstanta itu adalah konstantanya sendiri. Misalkan ekspektasi dari 1 yang nilainya adalah 1. Kemudian ekspektasi dari AX itu adalah A dikalikan dengan ekspektasi X. Tentu saja karena ini variabel random diskrit, maka ekspektasi dari AX itu kalau secara definisinya itu adalah sigma A kalikan dengan X dikalikan dengan Fx ya. Karena X-nya itu berjalan berarti tidak bisa keluar dari sigma, maka A-nya dikeluarkan. A-nya konstanta, berarti A kalikan dengan sigma X kalikan dengan Fx. Nah, di sini bisa dituliskan ini A, ininya adalah ekspektasi X begitu. Sehingga ekspektasi AX itu adalah A kalikan dengan ekspektasi X. Baik, untuk ekspektasi AX ditambah B ini bisa diuraikan menjadi ekspektasi AX ditambah B dengan B-nya itu konstanta. Ekspektasi AX ya ditambah ekspektasi B. Nah, ekspektasi AX-nya sendiri kan A, ekspektasi X, kemudian ditambah dengan B. Baik, atau dengan berdasarkan definisi, ekspektasi AX plus B itu adalah sigma AX ditambah B, jangan lupa ini di dalam kurung, baru dikalikan dengan Fx, begini. Baik, ini ekspektasi X dikurangi mu itu sama dengan 0, karena ekspektasi X itu adalah mu, berarti mu dikurangi mu itu adalah 0. Baik, ini teorema yang berkaitan dengan nilai harapan.
Kemudian saya masuk ke rerata. Jadi untuk menentukan rerata atau rerata itu secara populasi dilambangkan dengan mu. Mu itu didefinisikan ekspektasi dari nilai harapannya. Ekspektasi dari variabel randomnya. Jadi mu itu adalah ekspektasi X. Atau kalau kita bahas di variabel random discrete berarti mu itu dicari dari sigma X dikalikan dengan fx. Baik, kemudian variansi. Variansi itu adalah secara definisi ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan ya, dengan mu-nya itu adalah ekspektasi X. Sehingga secara teorema variansi itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Yang di sini X-nya yang kuadrat, yang di sini hasil ekspektasi X-nya yang dikuadratkan. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi sigma X kuadrat dikalikan dengan fx, nah ini dicari dulu, dikurangi, ini adalah sigma X kalikan dengan fx, kemudian ini dikuadratkan. Nah, itu untuk menentukan variansi dari suatu variabel random X. Sedangkan untuk standar deviasi, itu adalah akar dari variansi. Ya, atau deviasi baku itu merupakan akar dari variansi. Baik, ini terkait dengan definisi nilai harapan variabel random discrete. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.